warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat senang mendengarnya, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Kehadiran kalian itu sangat berarti nih bagi keberlangsungan bimbingan kelompok kita hari ini. Sama-sama. Ulang Mbak jawabnya. Sama-sama Kak, terima kasih juga telah mengajak kami kayak gitu. Nah, ayo jawablah, kata Bapak. Sama-sama Kak. Terima kasih juga telah mengajak kami di bimbingan kelompok ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada kalian, apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau pernah mendengar? Belum pernah ya. Oke, baiklah kalau begitu di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling di mana terdiri dari PK, yaitu saya sendiri dan anggota kalian semua. Nah, bimbingan kelompok itu yaitu sebuah proses yang dilakukan dalam kelompok untuk membantu anggota kelompok mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik secara individu maupun sebagai kelompok secara keseluruhan. Jadi kalau tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri apa Kak? Kalau tujuan dari bimbingan kelompok itu tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri untuk membantu kita meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara kita, serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepercayaan satu sama lain. Apakah dari tujuan bimbingan kelompok rekan-rekan sekalian bisa memahaminya? Iya Kak. Oke. Kalau misalnya ada masalah gimana ya Kak? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, kalau misalkan kita ada masalah Mbak, kita akan berpegang pada asas-asas penting di dalam bimbingan kelompok, yaitu ada asas kesukarelaan, kedinamisan, kekinian, keterbukaan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Jadi di sini saya minta untuk kalian saling terbuka satu sama lain dan juga saling menghargai pendapat satu sama lain, serta saling support satu sama lain. Apakah kalian paham dan bisa memegang asas yang sudah saya jelaskan tadi? Bisa, Kak? Baik, selanjutnya agar ini bukan perkenalan akhir, sama saja kan? Kami nak kemana? Nak ke tahap peralihan. Perkenalan. Baik, perkenalan. Kan aku tadi dia nyebut nama Tian nih. Perkenalan kau Denisa. Kan? Santai saja. Oke. Ayo mana ki? Oke, sebelum kita lanjut ke tahap yang lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita perkenalan agar saling lebih dekat mengetahui satu sama lain ya. Boleh sebutkan nama lengkap, nama panggilan saja. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nisa Artiana, biasa dipanggil Nisa. Selanjutnya dari kalian, dimulai dari sebelah kanan saya, boleh Mbak? Perkenalkan, nama saya Inelia Salomita, biasa dipanggil Imer. Mbak Imer. Ya, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Sinta Tapunesa, bisa dipanggil Sinta. oke, Mbak Sinta. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Feby Katrina, biasa dipanggil Feby. Perkenalkan, nama saya Feby Nurika Putri, biasa dipanggil Nuri. Mbak Nuri. Iya. Perkenalkan, nama saya Nur Musnia, biasa dipanggil Nia. Oke, Mbak Nia. Langsung saja. Baiklah, tadi kan kita sudah melakukan perkenalan ya, udah saling kenal kan satu sama lain. Saya akan menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok, tujuan dan juga asasnya. Dimulai dari bimbingan kelompok dulu. Itu adalah salah satu teknik layanan bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat,
dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuan melaksanakan bimbingan kelompok itu adalah agar rekan-rekan sekalian dapat mengenal satu sama lain, lebih terbuka, apalagi ya, mengembangkan kemampuan bersosialisasi, berani mengungkapkan pendapat, serta menambah pengetahuan dan juga wawasan. Dan juga asas-asas dalam bimbingan kelompok itu di mana ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, apakah dari penjelasan saya tadi rekan-rekan bisa siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok lebih lanjut lagi? Siap. Sudah siap. Oke. Kelihatannya rekan-rekan sekalian sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang topik yang nantinya akan kita bahas. Nah, di sini topik itu dibagi menjadi dua, yaitu topik tugas dan topik bebas. Ingin tanya Kak, Iya, silakan Mbak Sinta. topik tugas dan topik bebas itu maksudnya apa? Oke, iya. Jadi topik tugas itu adalah topik yang diberikan oleh pembimbing atau PK kepada anggota kelompoknya untuk dibahas. Sedangkan topik bebas itu adalah suatu topik yang dikemukakan secara bebas oleh anggota kelompoknya. Jadi untuk bimbingan kelompok kita hari ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi topik tugas kita hari ini adalah mengatasi stres, mengatasi emosi. Dulu mana Stres. Kenapa sama sih? Lanjut aja. Cepat Nisa, cepat. Selanjutnya sebelum saya mana bacakannya? Sebelumnya di sini teman-teman ada yang tahu apa itu emosi? Nah, boleh nggak saya dulu Mbak? Emosi. Oke, sebelumnya nih di sini rekan-rekan sekalian ada yang ada yang tahu nggak apa itu emosi? Begini aja Pak. Iya boleh Mbak. Emosi sendiri itu menurut saya adalah perasaan yang kita miliki ketika kita berada dalam situasi tertentu atau kita berhubungan dengan seseorang yang kita anggap penting. Iya, benar sekali. Ada lagi? Saya Mbak, Iya boleh Mbak. emosi itu lebih singkatnya kayak perasaan jiwa. Perasaan jiwa itu banyak, kayak ada sedih, Iya. apa. Jadi emosi itu termasuk dalam situ. Ada lagi? Boleh? Mau saya Kak. Ya, silakan Menurut Mbak. saya emosi itu adalah gambaran ya sama kayak Mbak di sebelah tadi, itu seperti sedih, senang, marah gitu. Oke, sangat bagus sekali ya. Berarti sudah tahu apa itu emosi. Sedikit menambahkan ya, pengertian emosi itu adalah perasaan yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Juga emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Dalam beberapa sumber, emosi juga didefinisikan sebagai perasaan yang muncul untuk respon yang melibatkan perubahan psikologis, pemikiran, dan perilaku yang dapat dirasakan oleh seseorang. Emosi juga ditunjukkan oleh sikap, misal kita sedang marah atau bahagia, senang, cemas, takut, kayak gitu. Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan membahas penyebab munculnya emosi. Ada yang tahu nggak penyebab munculnya emosi? Iya, boleh Mbak. Penyebab munculnya emosi itu satu, kebutuhan yang belum terpenuhi. Iya. Dua, pengaruh orang lain yang menyebabkan kita mempunyai emosi kita. Tiga, mengalami kesulitan dalam hidup. Terakhir itu gangguan kesehatan mental. Ya. Oke, tidak ada lagi yang ingin menjawab apa itu penyebab? Oke. Penyebab munculnya emosi itu seperti kurang tidur. Ya kan, kita emosi nggak kalau kita kurang tidur? Emosi. Kalau kurang tidur tuh seringkali menyebabkan seseorang itu merasa lelah dan tertekan, sehingga membuatnya cenderung mudah emosi, sensitif, dan tersinggung oleh perkataan seseorang. Selanjutnya itu ada pola makan dan minum yang buruk menyebabkan kita emosi. Selanjutnya ada
Stres berkepanjangan itu bisa membuat emosi. Selanjutnya rekan-rekan, di sini kita akan membahas jenis-jenis emosi. Benar yang dikatakan Mbak Feby sebelumnya tadi, emosi itu ada beberapa macam, yaitu ketika kita sedang bahagia, sedih, marah, takut, cemas, dan lebih banyak lagi yang lainnya. Dari emosi kalian sudah bisa memahaminya nggak, apa aja jenis-jenis emosi? Sudah, insya Allah. Selanjutnya di sini kita akan membahas bahaya dari emosi itu sendiri, emosi yang terlalu banyak. Adalah enggak ini? Lanjut, skip cepet. Orang mau sholat, aku mau sholat. Bentuk-bentuk emosi aja lah. Selanjutnya kita di sini rekan-rekan akan membahas bentuk-bentuk dari emosi. Ada yang tahu nggak bentuk-bentuk dari emosi? Bentuk itu Cara ekspresi aja. memukul. Selanjutnya rekan-rekan, kita di sini akan membahas tentang bentuk-bentuk emosi. Ada yang tahu nggak apa itu bentuk-bentuk emosi? Ya, boleh. Seperti cemberut, raut muka yang cemberut, atau mengekspresikannya seperti memukul, melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Ya, ada lagi? Sudah. Bentuk-bentuk emosi itu iya benar sekali, ada ekspresi wajah, misalnya ketika kita senyum itu menandakan kita gembira. Ada juga bahasa tubuh, terus ada suara atau intonasi kita ketika berbicara dengan seseorang, itu juga termasuk dari bentuk-bentuk emosi. Selanjutnya, dampak buruk dari menahan emosi, ada yang tahu nggak? Stres. Iya benar, mengakibatkan stres. Ada lagi? Pusing ya. Nggak nafsu makan. Iya. Silakan Pak. Menyebabkan orang lain membenci kita. Ya, Bisa. bisa juga. Iya. Udah, itu aja kan. Juga menjadi kita mudah sensitif kan kepada orang lain, mudah marah gitu, kesal melihat wajahnya yang jelek. Juga ada mengakibatkan timbul sifat dendam. Iya, timbul sifat dendam. Selanjutnya mungkin yang terakhir, ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengatasi emosi. Apakah rekan-rekan ada yang tahu? Istighfar. Iya. Melakukan hal-hal yang positif yang kita senangi. Iya. Ada lagi? Mendengarkan musik. Iya. Benar. Berolahraga ya untuk mengatasi stres, terus melakukan kegiatan positif, memainkan musik tadi. Tidur sih. Tidur juga, iya. Mengatasi beribadah juga. Ya. Berzikir. Baik, sepertinya rekan-rekan sudah bisa kan memahami. Insya Allah. Oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita akan membahas mengenai jenis-jenis emosi. Benar apa yang dikatakan Mbak Feby tadi, jenis-jenis emosi itu seperti emosi sedih, marah. Baiklah rekan-rekan, nah kan kita sudah membahas tuntas nih mengenai emosi. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian secara bergiliran untuk menyampaikan kesan dan juga pesannya selama kegiatan kita hari ini. Dimulai dari Mbak ini sebelah kanan, boleh? Oke, jadi kesan yang bisa diambil, saya lebih mengetahui mengenai emosi, jenis-jenis emosi, cara mengatasi emosi, mungkin itu saja. Oke, makasih ya Mbak. Selanjutnya, Nah, kalau untuk kesannya, saya lebih mengetahui apa itu emosi, bentuk-bentuknya, dan juga bagaimana aktivitas yang dapat kita lakukan untuk meredakan emosi. Dan untuk pesannya, mungkin di pertemuan selanjutnya, bimbingan kelompok ini anggotanya lebih aktif dan membahas mengenai topik-topik yang lebih menarik, dan kemungkinan PK-nya lebih memahami materi. oke, terima kasih Mbak Sinta. Selanjutnya,
menurut saya pribadi dari yang sudah dijelaskan, saya lebih mengerti apa itu emosi, terus dampak-dampaknya bagi diri sendiri maupun orang lain, juga jenis-jenis dan bentuknya segala bentuk emosi. Makasih Mbak. Selanjutnya Yang di Bloom kali ini saya jadi tahu apa itu emosi, bentuk emosi, dan saya jadi tahu cara mengatasi emosi itu ada ternyata ada banyak. iya. Oke, selanjutnya Bagi saya itu adanya kelompok ini bisa mengetahui apa itu jenis-jenis emosi, faktor penyebab terjadinya emosi dan lain. oke. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya mau kan untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Belum mana sih Jo ngicikannya? Ini yang namanya kamu berterima kasih, kali itu minta maaf, berdoa. Dia pula nak nanya-nanya yang maukah lagi tuh nggak usah. Ibu kan berdoa udah. Berterima kasih dulu. Sak karepmu wes. Nah, iya. Ayo, mulai. Iya nanti cut sendiri aja lah. Baiklah kalau begitu, karena kita tadi kan memulai kegiatan kita dengan berdoa. Nah, kita juga mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Kan kita tadi memulai kegiatan kita dengan berdoa. Nah, kita menutupnya juga dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya sebagai PK ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena rekan-rekan sekalian sudah mau berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi dan juga tutur bahasa yang kurang baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.